Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ini kita ngobrol sama Bung Rocky seperti biasa lagi di jalan raya lagi nih kelihatannya. Anda sedang di mana ini Bung Rocky? Saya di Lembata dan Loh, belum pulang? berupaya untuk tiba di Hmm. bandara akan pulang. Hmm, hmm, Dan hmm, ada hmm. sedikit problem kecil karena pesawat dari Kupang ke Lembata itu tidak mau terbang. Ya, alasannya erupsi mungkin, tapi nggak ada keterangan yang jelas tuh di Pimpong itu Hmm. penumpangnya tuh. Jadi kita ingin ditegur itu karena ini wilayah wisata itu. Jadi Betul? sekali berbohong atau sekali mengacaukan jadwal dan hanya dengan cara mengulur-ulur waktu itu artinya membuat reputasi kita di bidang pariwisata itu turun. Ya, Banyak ya. teman-teman saya yang dari luar negeri itu yang mau kasih kuliah gratisan ke anak-anak yang saya kasih kuliah kemarin itu. Hmm. Akhirnya ngomel. Jadi kalau ini diteruskan jadi kita buruk untuk pariwisata di NTT. Ya, 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 ini. Oke, saya kira memang ini problem di apa di teman-teman di Indonesia Timur ya, transportasi, komunikasi sangat buruk padahal potensinya luar biasa. Saya lihat video-videonya ini Lembata ini dahsyat ini ya. Iya, itu semua potensi pariwisata dunia di sini. Ada Hmm, perburuan paus, hmm, ada sistem kekerabatan yang disebut gemohing, hmm, yang menimbulkan pengertian baru tentang solidaritas global. Jadi semua itu harusnya dibaca oleh pariwisata dan dikoordinasi dengan Departemen Perhubungan supaya lancar kan. hmm, Kan kita mau meningkatkan otonomi daerah, pendapatan daerah justru dengan mengundang wisatawan. Jadi kalau wisatawan merasa ini nggak ada kejelasan, nggak ada yang mereka mau datang ke sini. Itu beda dengan di Nepal misalnya. Saya boleh balik ke Nepal, itu dua penumpang pun pasti dibawa tuh. Karena hmm. sekali dia berbohong, dia menunda itu dan ketahuan bahwa itu cuma soal kuota penumpang, itu Hmm. terhambat pada wisata Nepal. Jadi kita mesti pastikan bahwa keinginan kita untuk menghidupkan Indonesia Timur itu harus difasilitasi secara sempurna, Ya, terutama ya, soal perhubungan. ya. Yap. Oke, tapi kalau saya lihat kemarin ya ketika Anda memberi kuliah atau mengajar di SD, itu SD apa? SD yang dikelola oleh teman-teman LSM ya, bukan SD Impres ya itu. Saya lihat ini cerdas-cerdas sekali. Saya nggak tahu apakah karena memang cara mendidiknya atau karena faktor ikan yang melimpah di sana kan. Mereka ini kan kalau ikan pasti dimakan ya, bukan dihafalkan namanya nama ikannya kan. Ya, anak-anak itu betul-betul cerdas tuh, dan ada fasilitas disiapkan oleh teman-teman di Taman Daun, dan Hmm. itu udah berlangsung bertahun-tahun, dan ternyata itu yang menyebabkan LSM ini, NGO ini itu bisa dihidupkan karena banyak yang udah jadi alumnus, sudah bekerja sekolah, dan mereka masih ingat bagaimana pendidikan itu dibuat hanya untuk memuliakan otak kita itu, bukan Hmm. untuk kepentingan cawe-cawe Hmm. koneksi-koneksi atau. Hmm. Jadi sekali lagi kita ingin bantu supaya teman-teman di Jakarta atau di seluruh dunia yang ingin memberi pengetahuan datanglah ke Lembata. Di situ ada teman saya namanya John Hmm. dan Bile yang mengurus itu secara volunteer, dan sangat menarik kalau guru-guru Indonesia juga difasilitasi oleh negara untuk mengajar di Lembata kepada anak-anak yang punya potensi untuk menjadi pemimpin di masa depan. Mereka ini yang sebetulnya kita sebut bonus demografi, dan Ya, ya. mungkin kalau mereka bisa dipercepat usianya walaupun masih anak SD, dia Hmm. bisa jadi calon gubernur DKI. Ya, itu dia menarik ini. Saya kira bonus demografi itu hanya berlaku untuk keluarganya Pak Jokowi. Ini menarik ini, Bung Rocky. Kemarin kita membahas soal pencalonan Gibran ya yang di endorse itu oleh Raffi Ahmad dan juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko. Kan kita kemarin mempersoalkan itu kan usianya Kaisang ini belum sampai 30 tahun gitu. Tapi kita waktu kemarin menduga gampang kalau soal itu. Belajar dari Gibran kan bisa lewat Mahkamah Konstitusi. Ternyata sekarang enggak. Ini ternyata jalurnya itu lewat Mahkamah Agung sekarang, Bung Rocky. Yang diubah adalah PKPU-nya begitu. Jadi ini kayak kemarin ada peribahasa habis UKT terbitlah Tapera, sekarang habis MK terbitlah MA gitu. Artinya ada Paman Usman Jilid dua. KW2 tuh Ya, di ya KW ya KW dua. Mahkamah Ya, ya, Mahkamah di ya. Mahkamah Agung. Hmm. Tetapi kita lihat bagaimana buruknya pemerintah ini mempertahankan legitimasi justru dengan cara memperburuk pengakuan rakyat kan. Hmm. Kan itu menunjukkan bahwa
nggak kapok-kapok nih. Pasti Presiden Jokowi punya kerjaan kan, karena dia ingin Hmm. pastikan Nah, anaknya. Kan dari awal kita tahu semua setting strategis dipikirkan oleh Jokowi untuk menyelamatkan dinasti dia sampai 29, lalu ditambah lagi 5 tahun sampai eh, 2034 tuh. Nah, persiapan itu yang menghalangi kompetisi dari anak-anak yang mungkin anak-anak Lembata yang cerdas itu mau ikut kompetisi jadi gubernur DKI Jakarta tuh, tetapi terhalang karena dia bukan anak presiden kan. Jadi hmm. sekali lagi poin kita adalah betul bahwa keburukan politik diperlihatkan secara sempurna justru di era Presiden Jokowi dan di akhir masa jabatannya. Iya, iya. Jadi ada gium ini sudah pas di Indonesia. Kalau tidak ada aturannya dibuat aturan undang-undangnya ya. Contohnya misalnya kemarin soal Omnibus Law, soal Minerba dan sebagainya. Tapi kalau ada undang-undangnya tetapi merugikan kepentingan rezim atau merugikan kepentingan keluarga Pak Jokowi ya undang-undangnya diubah. Itu ada dua jalur sekarang jelas ya. Ada track MK, ada track MA. Tapi saya kira mungkin mereka cuma mau paling kalau lewat MK udah ketebak. Nah, sekarang lewat lewat MA dan itu prosesnya 3 hari, Bung Rocky. Cukup 3 hari saja udah selesai itu proses. Saya membayangkan itu lembaga pemeringkat korupsi itu juga udah pasti mewatch Mahkamah Agung. Bahwa Mahkamah Agung ini ternyata biang dari korupsi juga. Ini sebetulnya korupsi Hmm. karena secara mental hakim-hakim itu dikondisikan untuk menerima perintah dari kekuasaan. Nah, Hmm. korupsi itu selalu terjadi kalau ada surplus kekuasaan dan perintah kekuasaan itu pasti tiba di tempat-tempat yang paling rawan. Artinya Ketua Mahkamah Agung hari ini pasti ada problem juga tuh sehingga Hmm. dia mau menjadi kacung dari presiden. Kan itu artinya Mahkamah Agung tidak tidak independen sebagai uh, pilar ketiga dari demokrasi, pilar yudisial. Jadi Hmm. seharusnya kita ingin dengar Mahkamah Agung mestinya terangkan tuh bahwa kami ada permintaan, nggak apa-apa bilang bahwa ada tekanan-tekanan politik, tapi kami percaya bahwa rakyat tidak menghendaki itu diulangi, tidak menghendaki problem di Mahkamah Konstitusi diulangi, di copy paste dengan cara yang lebih buruk di Mahkamah Agung kan. Itu intinya tuh. Tapi sekali lagi kita kita paham bahwa sebetulnya ini kita syukuri aja supaya betul-betul ada pembusukan dalam semua institusi itu. Nanti kita ingin juga nanti pengadilan yang lebih rendah mungkin mengiyakan kalau cucu presiden itu boleh boleh jadi lurah itu kan walaupun umur kan semua ini kan jadi absurd. Tetapi Ya. absurditas itu datang dari kalau kita uraikan kenapa jadi absurd karena tidak ada kemampuan dari eh, para pengawas kekuasaan ini, misalnya komisi yudisial mesti bereaksi dong Hmm. bahwa ini adalah melanggar etika publik itu karena dipaksakan dan kita tahu bahwa rencana itu sudah disiapkan oleh Jokowi di otaknya itu jauh sebelum bahkan Gibran disodorkan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi satu paket lengkap sudah disetting di situ semua eh sebut aja anak, mantu segala macam memang disiapkan untuk merusak demokrasi. Iya. Nah, ini kan seperti kita bahas kemarin dengan munculnya Gibran itu kemudian itu merusak konstelasi di kubu paslon 02 karena kan masing-masing partai di situ juga sudah punya calon seperti Golkar gitu juga udah punya sendiri. Kemarin kita sebut Kak Zulhas juga punya calon anaknya, tapi begitu tahu Gibran, Kaisang, saya kira dia langsung balik badan. Demokrat juga pasti punya semacam itu. Tapi yang menarik ini saya nggak sempat baca, tapi ada tulisan dari Sahgan Nainggolan, sahabat kita juga yang dia mengutip dari Kompas ya menyatakan bahwa Budi Jiwandono dalam wawancaranya itu dengan Kompas menyatakan bahwa dia sudah dapat arahan dari Prabowo Subianto dia tidak akan maju jadi gubernur Jakarta tapi dia akan menugaskan lain. Tapi sayangnya ketika saya buka link Kompas itu hari ini tidak terbuka. Apakah itu di take down atau mungkin saking banyaknya orang yang mau mengakses gitu itu pertanyaannya. Tapi kalau memang betul seperti itu, apa yang terjadi? Karena yang mengendorse ini ketua harian loh, jangan main-main loh, bukan 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 aktivis medsos ini, Sufi Daskun. Itu kita bisa baca pikiran Pak Sufidasko tuh. Tentu kita mulai ulas apa urgensinya Dasko memasang poster itu di Hmm. sosial media yang dia punya itu. Jelas itu semacam insinuasi untuk menerangkan pada publik bahwa kami sudah punya kader tuh. Hmm. Hmm. Tetapi kita juga mesti baca bahwa Dasko itu sangat mungkin juga hanya mengucapkan itu atau dijadikan sebagai pemancing opini publik kan. Hmm. Hmm. Tetapi bagi saudara Budi tentu dia merasa bahwa berarti nggak ada konsultasi dong dengan saudara Budi yang dicalonkan di situ kan. Hmm. Nah Hmm. ini yang memungkinkan kita
berpikir bahwa di dalam Gerindra sendiri terjadi dinamika tuh. Mhm. Dan orang berupaya untuk mengulas apakah Dasko memang sengaja mendorong Budi itu supaya jadi gubernur DKI sehingga potensi untuk jadi ketua umum Gerindra itu hanya terbuka pada Dasko. Kan semua kecurigaan itu harusnya muncul kan. Jadi Mhm. Dasko juga mesti menerangkan. Nanti orang anggap bahwa Dasko akhirnya tidak patuh dong pada keputusan partai. Itu keputusan pribadi dia. Tapi sekali lagi kita hanya bisa menduga itu. Bahwa Pak Prabowo sedang menguji atau sedang diuji apakah dia konsisten untuk mengatakan bahwa dia menginginkan proses politik itu terbuka dan terbuka itu nggak boleh kasak kusuk. Nah sekarang dianggap Dasko yang kasak kusuk. Kenapa? Ya karena Budinya sendiri membantah. Artinya Dasko sedang cawe-cawe itu soalnya. Ya, oke. Saya kira soal Budi ini, Budi Jiwandono ya, keponakannya Pak Prabowo ini, saya kira kita masih harus Ya. menunggu kejelasan lebih lanjut karena ada keterangan Habibur Rahman juga bahwa itu belum ada keputusan partai soal itu. Tapi kalau soal Kaisang, saya kira, apalagi kemudian muncul putusan Mahkamah Agung itu, ya tidak ada arti lain, dia serius. Bahkan jangan-jangan bukan Wagub, dia malah jadi gubernurnya itu Bung Rocky. Nah itu juga pertimbangan kedua tuh. Tentu Kaisang merasa bahwa toh saya udah lolos, maka Pak Jokowi menganggap ya udah bukan Budi atau siapapun tapi Kaisang tuh. Dan itu yang pasti akan dipaksakan pada Pak Prabowo. Pasti Pak Jokowi berpikir saya call tinggi dulu deh. Kalaupun dapat wapres, wakil gubernur nggak Gubernur? apa-apa tuh. Hmm. Jadi dalam pikiran Pak Jokowi dia akan mengendalikan politik Gerindra dengan memasang Kaisang di situ. Dan itu mungkin yang dibayangkan oleh Dasko sehingga Dasko mendahului ya boleh aja kan Dasko pasti tahu bahwa Kaisang nggak diloloskan tapi jangan jadi gubernur dong itu jatah Gerindra kira-kira begitu kan Hmm. jadi lengkap pengertian kita bahwa tukar tambah di antara elit Gerindra sendiri itu membawa citra Prabowo sebagai seseorang yang belum bisa menentukan di mana sebetulnya posisi kabinet. Apakah Budi itu mau ditarik ke kabinet sehingga harus keluar ucapan bahwa saya memang tidak menginginkan jabatan gubernur atau memang itu sengaja diusulkan hanya untuk memastikan bahwa Kaisang itu maksimal dia hanya boleh jadi wakil gubernur. Karena ambisi Jokowi tentu pasti menjadikan Kaisang sebagai gubernur. Ya, ya, oke. Nah, ini kan ini menarik ya dinamika di Gerindra. Tetapi gini, kita kalau kembali lagi kemarin itu kan kita terlambat baru siang ya kita mengetahui ada putusan Mahkamah Agung itu. Tapi kita bisa duga bahwa orang seperti Pak Dasko dengan akses informasinya dia pasti tak tahu lebih duluan karena keputusan Mahkamah Agung itu tanggal 29. Artinya sehari sebelumnya dan dia kemudian pada malam harinya dia memposting itu di media sosialnya kan begitu. Jadi ya ini apalagi Raffi. Sebelumnya Raffi ini juga mengaku dia udah dipanggil oleh Pak Prabowo pada waktu itu katanya dia diminta kabarnya sih dia diminta untuk jadi calon wakil juga. Nah, ini saya kira dan kita tahu hubungan Raffi dengan Kaisang seperti apa. Raffi ini kan salah satu investor perusahaannya Raffi adalah ada Kaisang ya dengan Kaisang menjadi komisaris itu kan seperti pasti dia punya share di situ. Jadi ini memang kelihatannya memang harus kita fokus pada Kaisang. Saya kira soal Budi itu mungkin bisa aja kita sampingkan dulu. Ya akhirnya kita mesti anggap bahwa yang dijagokan sebetulnya memang Kaisang tuh. Hmm, hmm, Budi ditaruh di situ untuk sekedar melindungi bahwa Kaisang itu tidak berbahaya karena hmm. tetap gubernurnya dari Gerindra tuh. Tetapi di ujungnya kita bisa duga dengan kuat bahwa Jokowi akan memaksa Gerindra hanya mencalonkan Kaisang tuh. Dan partai-partai lain juga terima sinyal itu. Saya kira itu yang ada di pikiran Pak Dasko. Jadi Dasko tetap orang yang cerdik, walaupun kecerdikan dia itu bisa terbaca sebagai ya, permainan yang tidak bermutu sebetulnya. Karena dia mestinya bilang aja bahwa hanya Kaisang yang sudah kami putuskan, Gerindra putuskan. Tetapi kan Gerindra bilang sendiri bahwa enggak, udah ada orang dari kita tuh. Nah, yang maksud orang dari kita juga sebetulnya yang dimaksud orang dari kita adalah orang yang diminta oleh Presiden Jokowi supaya dicalonkan melalui Gerindra, yaitu Kaisang. Jadi Ya, di situ aja kan fokusnya kan nggak ya, mungkin Mahkamah Agung itu mengubah lagi sesuatu selain hanya untuk kepentingan satu orang. Jadi ini betul. semacam pengulangan aja dalam bentuk yang lebih buruk dari problem yang sama di Mahkamah Konstitusi. Ya, ya, ya. Dan Yang pada apalagi waktu itu ya, memang kalau Gibran yang ditaruh di situ ada problem partai kan Gibran nggak punya partai. Nah sekarang Kaisang, Gibran sudah punya partai yaitu Kaisang maksudnya Kaisang bukan Gibran, Kaisang ya yang maksud. pada waktu itu
Hmm. pada waktu itu di Mahkamah Oh, Konstitusi Gibran oh, nggak mungkin oh, dicalonkan oke. sebagai Hmm. presiden karena dia nggak punya partai. Hmm, hmm, Sekarang hmm. Gibran sudah punya partai yaitu Gerindra. Dengan kata lain, Kaisang sebetulnya juga udah anggota Gerindra. Kan mudah sekali kita kita pastikan itu. Oke, yang menarik ini yang mengajukan apa ke Mahkamah Konstitusi ke Mahkamah Agung gugatannya bukan bukan PSI, bukan partainya Kaisang, tapi dipakai Partai Garuda. Ini Partai Garuda ini kan juga pendukungnya Pak Jokowi dan kemudian dia ketua umumnya Ridha Sabana itu adalah adik kandung dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. Jadi kalau orang Jawa menyebutnya bulat di situ aja gitu sebenarnya. Itu namanya apa? Kayak perkawinan turun ranjang aja sebetulnya. Atau dalam dalam teori yang lebih psikologi itu incest, semua itu incest, political Oke. incest itu. Yes, Jadi di yes. antara mereka aja kawin mawin secara politik. Jadi Ya. semua orang yang menyaksikan dagelan ini tahu bahwa memang Jokowi itu punya niat yang baik untuk merusak demokrasi. Menarik. Kalimat yang baik untuk merusak demokrasi. Oke, baik. Makasih, Bung Rocky. Itu cukup, cukup cantik untuk closing Yes. statement. Yes, thank you. Yuk.